Ternyata di sini adalah permainan judi, alias tebak-menebak angka kecil atau besar, coy. Jika dalam 30 kali berturut-turut menang, maka akan berhak mendapatkan sebuah benda menarik tempat ini. Namun Bayi memiliki rencana lain, bukan benda giok yang ia inginkan, tapi lihatlah nanti, coy. Di sini Bayi diremehkan oleh salah satu pengunjung karena memilih angka kecil. Sebab sebelum-sebelumnya angka kecil sering keluar, sehingga persentase yang keluar kemungkinan angka yang besar. Bayi yang memiliki keahlian dalam mendengar, ia tetap bersikukuh memilih angka kecil. Dan benar, jarum petunjuk tepat berhenti di angka kecil, sehingga Bayi bisa melanjutkan ke putaran kedua. Sebelum melanjutkan, Zhuang He menanyakan, apakah tujuan Bayi ikut perjudian ini untuk memenangkan hadiah di atas? Ya, benda giok, coy, namanya. Bukan itu tujuan utamanya. Andai saja hadiah itu bisa diganti dengan sebuah ramuan obat yang bernama jamur Lengzi. Nantinya jamur tersebut akan dapat menyembuhkan luka yang didapat oleh si Er. Tapi tidak ada kata lain lagi, coy. Hanya itu yang diperebutkan dalam perjudian ini. Dan Bayi pun terus mengikuti permainan. Shin kemudian berpindah ke istana Foxing Zemeng. Setelah cukup lama tak terlihat, akhirnya di bagian ini kita akan diperlihatkan sesosok Lord Maharaja Guru Si Kanhua. Kala itu tangannya diborgol. Sementara itu ada dua penjaga yang bersiap merobek leher Kanhua dengan pedang jika berani macam-macam di tempat ini. 看这楼是重新抹了金粉啊，不得无礼。怎么今天想起请我喝茶了呢？好久不见，来了。Ketua istana Bai yang bernama Beming dan ketua istana Si yakni Kanhua. Di sini ketua Bai menyuruh kedua pengawal untuk pergi meninggalkan mereka berdua, sebab ada sesuatu yang akan mereka bahas. Ketua Bai meminta kepada Kanhua untuk menghentikan rencana pertumpahan darah secara besar-besaran. Nah, jadi ini nih masalahnya, coy. Kanhua diduga sebagai dalang utama yang akan memulai pertumpahan darah ini. Pantas saja semua orang memburunya, termasuk muridnya yang bernama Bayi. Seperti yang kita lihat di awal film, di mana Kanhua menyuruh Bayi untuk berlatih, lalu membebaskannya dari tahanan ini. Nah, jadi inilah akar dari masalah film ini, coy. Yuk lanjut. Ketua Bai juga mengatakan bahwa para bawahannya telah memburu dan ingin menangkap murid Kanhua yang bernama Bayi. What? Mana mungkin bisa menangkap Bayi? Kanhua menduga Bayi sudah berada di perguruan. Ya, itu hanya awalnya saja, coy, sebelum mereka mendapatkan misi rahasia. Ya, misi rahasia itu pun hanyalah sebuah jebakan agar Bayi keluar dari perguruan. Sebab Ketua Bai mengutus seseorang menyamar menjadi Kanhua, lalu mengeluarkan teknik yang sama sepertinya, sehingga orang mengira itu semua perbuatan Kanhua. Boleh berkata kasar gak, coy? Boleh ya? Yuk sama-sama kita sebut Ketua Bai anjing. Belum selesai perbincangan mereka, kita akan dibawa kembali ke dalam kapal. Tepatnya di permainan judi, sudah 25 kali tebakan Bayi selalu benar. Bahkan dirinya hanya tinggal seorang diri. Bahkan Zhuang He turun tangan untuk memutar spin ini. Tetap Bayi masih bisa menebak. Nian yang melihat Bayi selalu benar. Ia pun juga turun tangan lalu mengambil giuk. Di sini Nian ingin mengajak Bayi taruhan. Jika ia benar untuk menebak angka yang keluar, maka Bayi boleh meminta apa saja kepadanya. Bayi pun meminta, dirinya tak serakus yang mereka kira. Bayi meminta jika ia menang, dan benar saat menjawab spin terakhir, Bayi hanya satu yang ia inginkan. Tuan muda Nian bersedia menjaga keselamatannya saat berada di kapal. Cerdas. 这船如果是我的，喜欢这艘船，你上了我穆家的船，理应如此。若我赢了，你保我和我娘子。 Akhirnya mereka pun deal. Nian CS dengan segala kecurangannya mencoba membuat Bayi agar kalah. Di sini Nian meminta Zhuang He untuk menginjak pedal yang ada di lantai. Sampai sini sudah terlihat sesuatu buruk akan terjadi.
Tentunya persentase kemenangan Bai Yi sangat kecil coy. Namun dengan hebatnya, ia pun menutup mata, mencoba untuk berkonsentrasi. Dan Bai Yi memilih angka sedang, besar tidak, kecil tidak. Semua orang tak percaya, sedangkan di sana hanya ada dua pilihan, besar atau kecil. Hebatnya tebakan Bai Yi benar, jarum tepat berhenti di sela-sela tengah. Dengan itu Nian mengumumkan bahwa Bai Yi dan istrinya selama perjalanan menuju daratan berada di bawah naungannya. Jika ada yang ingin berniat jahat kepadanya, maka hadapi dulu Tuan Muda Nian. Kita berpindah ke sisi sebelah timur kapal. Rupanya dua Bai masih tak kapok-kapoknya. Seperti pepatah Thailand mengatakan, sikhup, 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 guk, guk, guk. Artinya pantang pulang tanpa membawa bekal. Rupanya kata itu menjadi pedoman mereka. Ya, kedatangan mereka ke sini pastinya ingin menangkap Bai Yi. Namun sayangnya, mereka sudah mengetahui bahwa Bai Yi sudah berada di bawah naungan Tuan Muda Nian. Meski begitu, mereka akan tetap berusaha bagaimanapun harus mendapatkan Bai Yi. Sepulang dari festival, Bai Yi akhirnya menyadari bahwa setiap teknik yang diajarkan oleh guru Kanhua memanglah sangat berguna. Seperti teknik pendengaran yang sebelumnya ia pergunakan untuk memenangkan taruhan melawan Tuan Muda Nian. Hal itu membuat Nian bertanya-tanya, kok Bai Yi sangat pandai menebak angka spin? Pasti ada sesuatu di balik itu semua. Bai Yi pun menyangkal bahwa dia hanya menebak, kan namanya aja permainan tebak-tebakan. Cukup menarik, sehingga Nian menanyakan langsung siapa sebenarnya Bai Yi ini. Bai Yi menjawab dengan cara berbisik bahwa ia dari orang-orang perguruan. Kuil Sangling sangat menghormati perguruan. Kok bisa-bisanya mereka para penjahat ingin mencelakai Bai Yi dan Xie. Tak lama kemudian datanglah bendahara yang ingin berbicara kepada Tuan Nian. Bendahara yang menganggap efek kekalahan dari taruhan tadi sebuah masalah besar. Menurut bendahara, dua Bai akan sesegera melancarkan aksi mereka. Namun Tuan Nian tetap dengan pendiriannya, menyuruh bendahara untuk bernegosiasi dengan dua Bai. Jika negosiasi itu tidak berjalan dengan lancar, Tuan Muda Nian siap untuk dibunuh demi menjaga kehormatan Bai Yi. Mantap, ini baru lelaki sejati, teguh dengan pendiriannya ya kan. Singkatnya Bai Yi membawakan bubur sementara bubur itu sudah dicampuri dengan jamur lengse. Atas kemenangan Bai Yi saat taruhan tadi, membuatnya mudah untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Setelah memakan bubur, setidaknya keadaan Xie sedikit demi sedikit agak mendingan. Karena sudah merasa baik, Xie dan Bai Yi pun sama-sama keluar untuk mencari hiburan. Di sini mereka mendengar ada kakek pendongeng yang menceritakan kisah nyata. Bahkan hebatnya lagi, isi cerita tersebut Bai Yi juga hafal. Jika kalian mengikuti film ini, pasti kenal siapa sih pendongeng ini. Ya, dialah kakek yang di awal film. 13个半的年头，直到一股势力 这么喜欢江湖故事。 的天门山之战。 Namun di akhir cerita membuat Xie gimana gitu, dirinya sangat marah. Di mana kisah yang menceritakan perkalian si Kanhua melawan Nangong Yuen, di mana kedua pendekar itu di endingnya mati bersama-sama setelah mengeluarkan teknik terkuat masing-masing. Namun Bai Yi mencoba menenangkan Xie yang kala itu tak bisa lagi menahan marahnya. Bai Yi pun mengatakan bahwa ending isi dongeng tersebut hanya dibuat-buat alias hoax. Sementara di sisi timur kapal ada bendahara bertemu dengan dua Bai. Di sini mereka bernegosiasi. Ya, inti dari permasalahan ini ialah menangkap Bai Yi. Namun bendahara mengingatkan agar mereka berdua tidak terlalu gegabah alias jangan bikin onar. Bendahara juga menambahkan, sesosok terkuat di kapal ini berada di atas. Jangan bikin dia marah. Siapakah orang terkuat itu? Entahlah, sampai sini masih belum disebutkan. Namun kedua Bai ini menghiraukan perkataan bendahara. Bagaimanapun mereka secepatnya akan tetap melancarkan aksi mereka, yakni menangkap Su Bai Yi. Dua Bai juga memberikan satu pedang. Jika keluargamu ingin bekerja sama, maka gantungkan pedang tersebut di atas kapal. Jika tidak, mereka akan tetap melakukan aksinya, bangke. 3天后，无论木家挂不挂件，我胡生醉梦。若掌柜的回心转意，就把这柄剑挂在旗杆上。上林天宫作为天下第一大派， Sementara Bai Yi mengatakan bahwa isi dongeng tersebut menceritakan bahwa si Kanhua memiliki banyak istri dan endingnya sama yakni sebuah kematian.
Si rupanya juga mengetahui beberapa isi cerita si Kanhua, bahwa ia tidak membunuh Nangong Yuin. Ya, si Kanhua dan Nangong Yuin pada sejatinya bukanlah sepasang musuh, melainkan si Kanhua pernah berjanji kepada Nangong 1 tahun setelah pertemuan itu ia akan menikahi Nangong. Tapi kenapa ibunya? Ya, ibunya. Si tak sengaja menyebutkan Nangong Yuin sebagai ibu, sehingga Bai Yi mengetahui bahwa wanita yang diceritakan oleh si Kanhua itu ibunya dari si coy. Sedikit demi sedikit misteri di awal cerita pun mulai terjawab. Seperti saat si setelah melihat pedang Bai Yi, ia pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Bai Yi waktu itu, ya kan, ingat kan? Nah, banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh Bai Yi. Tepat saat di puncak pertanyaan, si melihat ada Bai Long dan Bai He alias 2 Bai juga berada di kapal ini. Setelah melihat itu, mereka berdua memutuskan untuk kembali ke kamar. Sebab jika ketahuan 2 orang Bai akan berabe urusannya.